Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan diberikannya nikmat sehat yang kita rasakan pada pagi hari ini, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali untuk melanjutkan kajian kitab kita pada kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Mudah-mudahan senantiasa kita memperoleh keberkahannya dari ngaos kitab niki. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Kemarin kita sudah sampai pada bagian puasa sunnah. Harus nih. Wasani Nikolares. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ma'amati awliya'illah wa li karamati awliya'illah wa nakhussu khususan ila musannifatan kita Maqasidus Shaum Izzuddin Abdissalam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqun alaih syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Wasani utawi kang kaping pindho iku annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara usnutur sapa Kanjeng Nabi annahu satemene saumu yaumin wa fatru yaumin, puasa sehari berbuka sehari. Nah, ini rujuknya ke situ. Atau saumul ghib, puasa selang-seling, saumul ghib. Annahu satemene poso selang-seling au saumul ghib iku saumu Daud, posone Nabi Daud. Wa dzakara lan wis nutur sapa Kanjeng Nabi. Wa dzakara lan wis nutur sapa Kanjeng Nabi annahu sak temene saumul ghib iku lam yu'assir ora ngelabeti apa saumul ghib fi kuwadahuda ing dalem pikuwatane Nabi Daud bikaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi
Wa kana la yafirru idza laqa. Wa kana lan ono apa kuwa Dawuda, merujuknya ke depannya. Wa kana lan ono apa kuwa Dawuda iku la yafirru ora lumayu apa kuwa Daud iku la yafirru ora lumayu sapa Daud idalaqa tatkalane tetemu musuh sapa Daud, merujuknya ke Daud depannya nih. Saya ulang, wa kana lan ono sapa Daud iku la yafirru ora lumayu sapa Daud idalaqa tatkalane tetemu musuh sapa Daud. Fa'ala mongko ing atase keterangan. Wa'ala mongko ing atase keterangan. Hadza ai keterangan asani yakunu ono apa hadisu Ibni Amrin. Leres tunggu iku. Apa hadisu Ibni Amrin, hadis Ibnu Amr iku makhsuson den khususaken. Iku makhsuson den khususaken bi afdhalis shaumi kelawan luweh utamane poso. Bi afdhalis shaumi kelawan luweh utamane poso. Wa haqqi kulli man lan haqqi saben-saben wong yen haku kang rusak apa asaumu poso kuwaha. Tanpa teng mriku kuwahu. Terus kuwahu ing pikuatane man. Fa innal ghaliba rono sak temene biasane. Wa innal ghaliba krana sak temene biasane ala sahabati ing atase sahabat iku annahum sak temene sahabah ala sahabati ing atase sahabat iku annahum sak temene sahabah iku annama angin pestine kanu ana sapa sahabah kanu ana sapa sahabah iku yasaluna padha takon sapa sahabah an afdhalil a'mali saking utama-utamane amal. An afdhalil a'mali saking luweh utama-utamane amal. Liyata'atuhu supaya ngelakoni sapa sahabah ing afdhalil a'mal. Supaya ngelakoni sapa sahabah ing afdhalil a'mal. Wa kana lan ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yafhamu paham sapa Kanjeng Nabi, yafhamu paham sapa Kanjeng Nabi minhum saking sahabat dalika ing mengkono-mengkono soal, dalika ing mengkono-mengkono soal pertanyaan. Fayujibu mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, Fayujibu mongko jawab sapa Kanjeng Nabi kulla wahidin ing saben-saben siji, kulla wahidin ing saben-saben siji minhum saking sahabah ala hasbima ing atase milang-milang perkara, ala hasbima ing atase milang-milang perkara fahima kang paham sapa Kanjeng Nabi
Fahima kang paham sapa Kanjeng Nabi minhu saking wahid. Minhu saking wahid. Walihada krono iki keterangan. Walihada krono iki keterangan sa'alahu kang takon ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang. Pertanyaannya ayyul a'mali afdalu. Ayyul a'mal utawi endi-endine amal. Ayul a'mal utawi endi-endine pira-pira amal iku afdalu luweh utama. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. As-sholatu salat. As-sholatu ya salat li awali waqtiha ing dalem awal wektune salat. Wa sa'alahu lan takon ing Kanjeng Nabi. Wa sa'alahu lan takon ing Kanjeng Nabi sapa akharu wong kang weneh, orang lain, orang berikutnya. Sapa akharu wong kang weneh. Ayyul a'mali afdalu. Ayyul a'mal utawi endi-endine pira-pira amal iku afdalu luweh utama. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi birrul walidaini, yaiku bagusi maring wong tuwa loro. Wa sa'alahu lan takon ing Kanjeng Nabi. Wa sa'alahu lan takon ing Kanjeng Nabi sapa akharu wong kang weneh. Ayyul a'mali afdalu. Ayyul a'mal utawi endi-endine pira-pira amal iku afdalu luweh utama. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhipun al jihadu fi sabilillah, yaiku jihad fi sabilillah. Fa ajaba mongko jawab sapa Kanjeng Nabi. Fa ajaba mongko jawab sapa Kanjeng Nabi kulla wahidin ing saben-saben wong siji. Kula wahidin ing saben-saben wong siji minhum saking sahabah. Alama ing atase pertanyaan. Alama ing atase pertanyaan fahimahu kang paham sapa Kanjeng Nabi. Ing ma fahimahu kang paham sapa Kanjeng Nabi ing ma min takhsisi sualihi saking khususe pertanyaane wahid. Min takhsisi sualihi saking khususe pertanyaane wahid. Bi a'mali nafsihi kelawan pira-pira amale awak dhewe ne wahid. Bi a'mali nafsihi kelawan pira-pira amale awak dhewe ne wahid. Faka annahu mongko sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lil awwali maring wong kang awal. Lil awwali maring wong kang awal, yang orang yang pertama. Afdalu amalika,
Afdalu amalika utawi utama-utamane amal sira iku as-sholatu salat. Iku as-sholatu salat li awwali waqtiha ing dalem awal waktune salat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lisani maring wong kang nomor pindho, orang yang kedua yang bertanya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lisani maring wong kang kaping pindho, wong kang nomor 2. Afdalu amalika utawi utama-utamane amal sira. Afdalu amalika utawi luweh utama-utamane amal sira iku birrul walidaini, bagusi marang wong tuwa loro. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lisalisi maring wong kang nomor 3. Afdalu amalika utawi luweh utama-utamane amal sira. Utawi luweh utama-utamane amal sira iku al jihadu, jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah atau jihad fi sabilillah. Kemarin ini sampun dijelaskan bahwa si Ibni Ammar itu mengatakan bahwa dia akan berpuasa sepanjang siangnya dan sepanjang malamnya dia juga akan melakukan ibadah terus begitu selama hidupnya. Maka kemudian Rasulullah di sini menyampaikan kamu tidak akan kuat melakukan hal itu. Silahkan puasa 3 hari di tiap-tiap bulan. Dia masih mengatakan saya bisa melampaui itu. Lalu kemudian kalau begitu silahkan puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Karena yang ini itu lebih pas menurut Rasulullah untuk siapa? Abdullah bin Amr. Kenapa demikian? Ada 2 sebab yang menjadi alasan Rasulullah di sini menyampaikan kepada si Abdullah ibn Amr, putranya Amr bin As. Yang pertama, ketika nanti dia puasa, seperti yang tadi disampaikan, puasanya sepanjang masa tanpa ada istirahat, maka di sini Rasulullah menyampaikan itu akan membuat fisikmu itu menjadi lemah dan semakin lemah sampai matamu, kedua matamu itu akan menjadi cekung. Itu alasan yang pertama yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kedua. Yang kedua alasannya adalah nopo niki? Innahu dzakara saumu Daud lam yu'assir fi quwa Daud qaulihi wa kana la yafiru idalaqa. Rasulullah di sini menegaskan bahwa puasa Nabi Daud atau puasa Daud begitu, atau puasa ghib, saumul ghib, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan fisik. Artinya masih normal-normal saja ketika orang melakukan puasa Daud. Tuh. Jadi Rasulullah menyampaikan itu. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Daud. Nabi Daud juga tidak pernah di dalam medan peperangan itu mundur, itu tidak pernah. Karena secara fisik kekuatannya tetap stabil. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa, dan begitu seterusnya. Sehingga dikatakan wa kana la yafirru idza laqa.
Jadi Nabi Daud itu tidak pernah lari di dalam menghadapi musuh, siapapun itu musuhnya, dengan melakukan puasa Daud itu. Maka keterangan ini itu diberikan kepada si Amrin ibni Amrin tadi, putranya Amr, ya, Amr bin As, sebagai bentuk khusus atau sebagai bentuk yang itu dikhususkan kepadanya, yang itu puasa yang lebih utama untuk si ibni siapa tadi? Ibni Amr atau Abdillah ibni Amr. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah niku seneng ketika melihat puasanya Nabi Daud. Jadi puasa dikatakan afdhalus shaum itu adalah shaumu Daud. Wa afdhalus shalah sholatu Daud. Jadi puasa yang utama adalah puasanya Nabi Daud. Begitu juga dengan sholat yang utama adalah sholat yang utama setelah sholat fardu, maksudnya itu adalah sholatnya Nabi Daud. Bagaimana kemarin beliau membagi waktunya? Separuh itu dipakai untuk tidur, sepertiga dipakai untuk bangun ibadah, seperenamnya dipakai untuk tidur lagi. Niku kalau kemudian dibikin bilangan yang penyebutnya sama begitu, itu berarti perbandingannya berapa? Ngitung matematika lagi. 2/3 dibanding 1/3. 2/3 dibanding 1/3. Jadi tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, nanti bangun waktu subuh. Nah, itu adalah sholatnya atau membagi waktunya Nabi Daud. Nah, jadi ketika bangun itu bukan bangun hanya untuk buang hajat. Bangun cuma sudah bangun lihat HP jam 2, lihat HP jam 2:30. Oh, jam 2:30. Terasa pipis. Ke kamar mandi pipis mawon. Mari ngoten balik tidur lagi. Ya mboten ngoten. Nah, jadi kalau yang dicontohkan oleh Nabi Daud, kalau hitungan dari yang kemarin kita hitung-hitung, jadi 1/3 dipakai untuk melakukan ibadah, niku berarti durasinya sampai 2 jam. Kalau kita menghitungnya di dalam malamnya itu ada 6 jam. Itu 2 jam dipakai untuk melakukan ibadah. Nah, ini yang perlu dicontoh. Jadi ketika kita niku sakjane kan kita dibangunkan oleh Allah begitu ya. Jadi pada malam hari kita dibangunkan oleh Allah melalui apa? Ya, kebelet, pipis, pingin buang hajat ke kamar mandi, atau tiba-tiba bangun karena sesuatu, mendengar apa begitu. Nah, itu sebenarnya ya kita sudah dibangunkan oleh Allah. Maka ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kesempatan yang sudah diberikan ketika kita sudah bisa bangun itu kemudian digunakan untuk melakukan ibadah. Qiyamul lail bisa digunakan untuk sholat sunnah, bisa digunakan untuk zikir, bisa digunakan untuk baca Al-Quran. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, Nuzulul Quran nggih. Hari ini sudah hari yang ke-17. Nah, kemarin itu diselenggarakan khataman dalam sehari mencapai 350.000 kali khatam dalam sehari. Baru ini, maka ini memperoleh rekor muri.
Jadi program Kementerian Agama Bapak Nasaruddin Umar ya. Jadi Menteri Agama yang sekarang. Jadi 350.000 kali khataman dalam sehari. Jadi di setiap PTKIN termasuk juga demikian. Dan sampean juga ikut demikian toh? Nggih, alhamdulillah. Al-53 sampun khatam 2 kali. Leres? Leres. Alhamdulillah. Dilanjutkan terus sampai nanti sepanjang masa. Jadi mboten cuma sampai di bulan Ramadan ya. Jadi silahkan itu terus dilanjutkan, diistiqomahkan. Entah waktunya bagaimana sampean mengaturnya, yang penting sampean berusaha untuk mengistiqomahkan. Insya Allah itu nanti akan membawa keberkahan kepada kita semua. Jadi lanjutkan untuk kegiatan baca Al-Quran, tadarus Al-Qurannya ya. Apalagi ini di event bulan Ramadan. Nah itu terus dilanjutkan. Jadi sampai 350.000 ya, kali khataman. Win 1 itu menyumbangkan 205 kali khataman kemarin dalam sehari ya, 205. Alhamdulillah. Jadi dari 350.000 itu menyumbangkan 205 kali. Nah, nanti se-Indonesia akan mencapai targetannya niku. Alhamdulillah. Program yang luar biasa, bagus. Dan itu saya baru lihat ya ini ya. Maka mencapai dapat rekor muri gitu ya. Nah niku. Jadi kalau malam kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah digunakan untuk zikir, ibadah, baca Al-Quran. Zikir itu kan sebenarnya ya pada malam hari aslinya. Maka kalau disampaikan, dijelaskan dalam kitab Asrarus Shaum niko, zikir itu yang paling utama adalah dengan melafadzkan la ilaha illallah. Niku yang paling utama. Lalu ada lagi yang utama, yaitu dengan membaca istighfar. Jadi baca la ilaha illallah 1000 kali atau 10.000 kali, nek sakit 1000 kali, melampau itu bisa 10.000 kali. Silahkan niku di waos. Itu adalah zikir yang paling utama. Yang itu dijelaskan oleh Syekh Imam Ghazali. Kalau kita dulu pernah mengkaji kitab Asrarus Shaum, nah di sana dijelaskan la ilaha illallah. Lalu kemudian ada istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan membaca sholawat, membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya pernah mendengar itu ning Sela Hasina Kediri niku Lirboyo, itu adalah sholawat yang itu diamalkan setiap hari. Sallallahu ala Muhammad. Jadi amalan setiap hari yang ada di Lirboyo. Jadi baca yang pertama la ilaha illallah, lalu berikutnya istighfar, kemudian berikutnya sholawat, bisa ditambah dengan lafadz-lafadz yang itu ya baik ya, monggo bisa ditambah yang lain. Yang paling utama niku adalah zikir la ilaha illallah. Nah niku, jadi silahkan dihidupkan malam-malam harinya dengan niku. Jadi sholawat niku
besar juga fadilahnya. Jadi sampai Lirboyo pun itu menjadikan sebagai amalan harian gitu ya. Sallallahu ala Muhammad. Ya, karena Allah pun juga memerintahkan untuk banyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perbanyak membaca sholawat, itu fadilahnya besar. Lalu kemudian pada bagian ini tadi melanjutkan bahwa yang namanya puasa Ghib atau puasa Daud di situ tidak akan mempengaruhi fisik. Jadi fisik secara normal itu sesuai dengan ya normalnya manusia, meskipun dengan melakukan puasa sehari boten sehari puasa. Lalu lebih lanjut, Rasulullah di situ menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para sahabat. Itu jawabannya berbeda-beda. Termasuk ini tadi menjawab permasalahan yang muncul dari si siapa tadi? Abdullah bin Amr. Ya. Abdullah bin Amr bin As. Jadi Rasulullah itu kan menjadi pusat segalanya. Kalau ada masalah larinya ke Rasulullah. Kalau ada pertanyaan larinya ke Rasulullah. Dan para sahabat pada waktu itu juga rasa ingin tahunya ya sangat tinggi. Jadi Rasulullah itu sebagai sumber utama, sebagai narasumber, karena semuanya nanti akan merujuk kepada Rasulullah. Jadi ada apa begitu ditanyakan. Ngeten niki boleh napa mboten? Oh boleh. Melakukan hal yang demikian niki angsal napa mboten? Niku mboten angsal. Jadi larinya semuanya kepada Rasulullah pada waktu masih hidup. Nah, jadi sebagai pusatnya. Dan Rasulullah menjawab masing-masing pertanyaan itu tentu bukan jawaban dari beliau yang secara cuma-cuma, tetapi di situ berdasarkan petunjuk dari Allah, berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi bukan dari beliaunya sendiri. Ya, semuanya adalah atas petunjuk dari Allah. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah nanti jawabannya A. Ketika ada sahabat nomor 2 bertanya, maka nanti jawabannya bisa B. Ada lagi yang bertanya, nanti jawabannya bisa C. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab niki, ada salah seorang laki-laki yang itu datang kepada Rasulullah, lalu kemudian dia bertanya, Ayul a'mali afdol. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama? Rasulullah jawabnya apa? As-sholatu li awwali waqtiha. Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Lalu yang berikutnya, sa'alahu akhor. Ada laki-laki lain, ada orang lain yang kemudian datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Tapi Rasulullah jawabannya berbeda dengan yang pertama tadi. Jawabannya Rasulullah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ada kemudian pertanyaan yang berikutnya, sa'alahu akhar ayul a'mal afdol. Orang ketiga bertanya, amalan apa yang paling utama?
Jawabnya Rasulullah ternyata beda lagi. Apa jawabnya beliau? Jihad fi sabilillah. Duh, kok bisa begini? Ya, ini tentu Rasulullah itu menjawab yang demikian itu bukan karena tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Jadi Rasulullah niku orang yang istimewa, Rasul kok. Panutan umat. Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Rasulullah niku saged melihat, oh ini tuh orangnya kayak gini, kemampuannya sampai di sini, dia ini seperti ini. Itu Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah itu menjawab berdasarkan ma fahimahu min takhsisi su'alihi bi a'mali nafsihi. Jadi Rasulullah itu menjawab pertanyaan dari masing-masing sahabat ini tadi itu berdasarkan ma fahimahu min takhsisi su'alihi. Jadi berdasarkan apa yang dipahami oleh si yang bertanya. Jadi kalau ditanya ini, Rasulullah bisa melihat, oh ini orangnya kalau nanti tak sampaikan ini dia tidak mampu. Kalau tak sampaikan puasanya mengiyakan sepanjang hidupnya harus puasa, kemudian jika menghidupkan malamnya tanpa istirahat sedikit pun dia nggak akan mampu. Maka kemudian jawabannya yang afdal adalah puasa Daud. Ketika ada yang bertanya apa amalan yang paling utama, dijawablah oleh Nabi, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Ini bisa jadi kira-kira orang yang bertanya itu niki nek kebiasaan soal sholatnya itu diundur-undur. Bisa jadi seperti itu. Karena Rasulullah itu mampu melihat. Rasulullah itu bisa. Jadi kalau nopo ya, kalau dalam istilahnya kasyaf, kalau wali. Jadi mampu melihat. Jadi seperti apa orang itu, seperti apa orang yang bertanya, tingkat kemampuannya seberapa, tingkat kekuatannya seberapa, itu Rasulullah mampu untuk melihat itu. Maka tidak heran ketika di sini jawabannya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepahaman yang dimiliki oleh si penanya. Maka kemudian kalau misalkan seperti halnya nek mahasiswa niku ada KKN ya. Itu semester pinten itu KKN? 7 apa 6? 6 dan 6 ya, mulai semester 6 ya. Semester 4 ya belum toh. Semester 6 semester 6 itu kan sudah masuk pada tahun ketiga ya sudah mulai mateng lah begitu kalau misalkan diukur ya, maka ada KKN. Jadi nek misalkan ada kegiatan KKN itu, nah sampean ini kan nanti diterjunkan ke masyarakat. Lah masyarakat tempat di mana mahasiswa itu KKN, itu kan masyarakatnya beraneka ragam. Dan utamanya kalau KKN itu biasanya yang dipilih adalah daerah-daerah yang terpencil, ya daerah-daerah yang memang perlu ada KKN di sana. Jadi daerah-daerah pelosok, daerah-daerah ya terpencil begitu. Daerah-daerah mana? Pegunungan. Pegunungan ke mana? Ya, banyak ya. Biasanya menjadi sasaran. Biasanya menjadi sasaran untuk kegiatan KKN.
yang notabene masyarakat di dalamnya itu kalau dari daerah pelosok, dari daerah yang ya agak terpencil begitu, itu juga berlatar belakang ya yang ya nuwun sewu, mungkin dari segi pendidikan itu juga agak kurang, meskipun tidak semuanya demikian begitu ya, artinya ya tidak sampai pada perguruan tinggi atau mungkin masih SD atau bahkan yang tidak sekolah pun itu bisa kita jumpai banyak di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil begitu ya. Nah, ketika menghadapi situasi yang ada di masyarakat yang seperti itu, maka nek misalkan sampean ini bercengkrama, sedang berkomunikasi atau mungkin sedang adakan musyawarah dan sebagainya, yang itu bersama-sama dengan masyarakat, maka yo jangan kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa sing ilmiah. Menghadapi masyarakat desa yang itu beraneka ragam dan notabene mereka juga tidak begitu kenal, tidak begitu familiar dengan yang namanya bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa intelektual begitu. Sampean itu mahasiswa ngono nek ngobrol atau nek menyampaikan pendapat atau menyampaikan apa begitu idenya, itu bahasanya ilmiah semua. Maka yang seperti ini yoga gak nompo begitu, jadi nggak bisa diterima, nggak paham. Nah, jadi bahasa kasarnya itu tidak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, maka yang seperti ini silahkan disesuaikan. Sing ngomong metodologi, sing ngomong tendensi, sing ngomong sudut pandang, sing ngomong ini itu, yang itu bangsa-bangsa ilmiah begitu, yo gak ngerti, malah apa lho kuwi sing dimaksud. Ya, jadi seperti itu. Maka silakan yang seperti ini itu perlu disampaikan itu sesuai dengan tingkat kepahamannya. Jadi ketika kita menghadapi seseorang, menghadapi siapa begitu, maka lihat siapa yang dihadapi. Maka sampaikan tutur kata atau apa yang perlu kita sampaikan kepadanya itu sesuai dengan tingkat kemampuan penerimaannya. Ya, jangan mahasiswa terus bahasane sing ilmiah tok begitu. Bahasane tinggi tapi malah tidak sampai kepada mereka karena enggak nerima, kemampuannya tidak bisa, tidak paham niku nopo. Nah, begitu juga dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah niku ketika menghadapi para umatnya, para sahabat yang bertanya kepadanya dengan berbagai persoalan yang dibawanya, maka di sini Rasulullah juga akan menyikapi sesuai dengan tingkat kepahamannya. Nah, termasuk ini tadi. Kenapa kemudian jawabannya kok berbeda-beda padahal pertanyaannya itu sama? Nah, karena Rasulullah melihatnya tidak hanya dari segi pertanyaannya, tetapi juga dari segi orangnya, kemampuannya, kekuatannya, dan masih banyak lagi. Maka kemudian kalau tadi pertanyaan yang kedua, amalan apa yang paling utama ya Rasul? Jawabannya adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bisa jadi, kenapa Rasulullah menjawab demikian? Kira-kira terhadap orang tuanya ini masih belum bisa berbakti dengan sepenuhnya. Dengan kedua orang tuanya mungkin masih ada sikap-sikap yang itu kurang tepat untuk diterapkan. Bisa jadi dengan orang tuanya itu masih berani, masih pernah marah atau berkata kasar kepada orang tuanya. Maka kemudian Rasulullah menjawabnya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu amalan yang paling utama.
Nah itu. Ada cerita. Sampean pernah mendengar belum? Siapa Uwais Al-Qarni? Pernah mendengar belum? Pernah. Jadi si Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang terkenal di langit, tapi dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Gak dikenal. Loh kok bisa? Di bumi aja gak dikenal, kok di langit dia terkenal? Loh kok bisa seperti itu? Karena baktinya kepada orang tua. Jadi si Uwais Al-Qarni itu hidupnya hanya dengan ibunya. Jadi hidupnya hanya dengan ibunya. Ibunya itu sudah tua, kemudian juga sakit-sakitan. Nah, si Uwais Al-Qarni ini itu pekerjaan hari-harinya itu hanyalah menggembala unta dan juga domba, punyanya masyarakat. Jadi secara keluarga, secara ekonomi ini orang yang tidak punya. Bahkan itu dikatakan bajunya niku namung kalih. Bajunya Uwais Al-Qarni itu hanya dua itu dipakai gantian terus. Nek satu ini sudah kotor, lalu kemudian dicuci, ganti satunya lagi dipakai kotor, ganti ini tadi sudah dicuci kan, berarti sudah bersih lagi, ganti dipakai lagi, dan terus begitu ya, saking ndak punyanya. Lalu kemudian pada suatu saat ini si Uwais itu kan anak yang soleh, anak yang sangat berbakti. Jadi suatu saat ibunya itu pengen sebelum nanti dia dipanggil oleh Allah itu sudah melakukan ibadah haji. Jadi si ibu ini pengen ibadah haji ya. Nah, mendengar keinginan ibunya yang kayak gini itu Uwais Al-Qarni ya bingung. Yang namanya ibadah haji itu biasanya orang-orang dari Yaman, karena hidupnya di Yaman. Yaman itu dengan Mekah jauh sekali. Yaman dengan Mekah jauh. Maka kemudian bagaimana caranya? Ibunya pengen haji. Sementara untuk haji itu kebiasaan orang Yaman itu dengan naik kendaraan, dengan menaiki unta, lalu kemudian dengan membawa perbekalan yang banyak, karena memang perjalanannya jauh dari Yaman ke Mekah. Lalu dia berpikir keras, bagaimana caranya? Akhirnya dia memutuskan beli anak lembu. Nopo? Anak lembu, anak sapi. Buat apa? Kalau nanti dipakai untuk kendaraan, masa anak lembu nggak kuat? Maka kemudian anak lembu ini dibangunkan kandang di pucuk. Di pucuk itu apa? Ya, di puncak bukit. Jadi di ujung bukit itu dibangunkan kandang untuk si anak lembu ini tadi. Jadi si anak lembu ini setiap hari begitu itu digendong naik ke puncak bukit, lalu dibawa turun lagi, digendong ke atas, dibawa turun, dan terus seperti itu setiap hari. Nah, namanya hewan hidup, semakin lama ini kan semakin besar. Jadi anak lembunya kan semakin besar, semakin berat. Tapi karena setiap hari ini sudah latihan, setiap hari digendong ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Lalu di sini akhirnya juga otot-ototnya si Uwais itu menjadi terbentuk, semakin kuat bersamaan dengan ya latihannya yang terus-menerus gendong si anak lembu tadi. Sampai kemudian akhirnya 8 bulan itu dilakukan, gendong terus setiap hari. Jadi si anak lembu itu digendongi ke atas, ke puncak,
turun lagi ke bawah. Masyarakat sekitarnya yang tahu, nah, si Uwais ini udah gila, si Uwais ini kok aneh, masa anak lembu digendongi naik turun. Sampai kemudian 8 bulan berjalan, tibalah waktunya menunaikan ibadah haji. Jadi waktu musim haji. Nah, pada waktu musim haji ini, ibunya ini ternyata kemudian berangkat menuju ke Mekah dari Yaman itu dengan cara digendong. Jadi ibunya Uwais itu digendong sama Uwais. Jadi si anak lembu ini tadi itu tuh dipakai untuk latihan, menguatkan otot-otot tubuhnya supaya nanti ketika dia itu sudah masuk musim haji bisa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jadi digendong dari Yaman ke Mekah ini ibunya. Dan tibalah kemudian sampai di Mekah, di Baitullah. Lalu kemudian saking senengnya ya, yang namanya keinginan yang begitu besar ya, terus itu tercapai, siapa yang nggak senang? Lalu kemudian di sana mereka berdua berdoa. Jadi ibunya berdoa, Uwais Al-Qarni juga berdoa, sama-sama berdoa kepada Allah. Doanya si Uwais Al-Qarni apa? Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu saya. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu saya. Ibunya mendengar doanya Uwais. Tanya, Uwais, kamu mendoakan ibu, lalu doanya untuk kamu sendiri apa? Si Uwais menjawabnya, saya cukup dengan mengharapkan ridho dari ibu. Itu adalah nanti yang mengantarkan saya menuju ke surga. Jawabannya Uwais. Jadi dengan ibu diampuni semua dosanya, maka nanti ibu pasti akan masuk surga. Dan ketika ibu ridho dengan saya, keridhaan ibu inilah yang nanti akan mengantarkan saya menuju surga. Itu jawabannya Uwais Al-Qarni. Begitu baktinya kepada orang tua. Jadi dengan itu akhirnya kemudian selesai, ya kembali lagi. Singkat cerita, lalu kemudian di situ pada waktu wafatnya si Uwais Al-Qarni niku, ternyata banyak hal yang itu di luar akal begitu ya. Banyak hal yang itu membuat heran para warga. Apa? Ketika si Uwais Al-Qarni ini wafat, di situ pada saat kemudian mau dimandikan, di sana di tempat pemandiannya itu sudah berkumpul banyak orang yang siap memandikan. Ini penduduk warganya di situ heran, oh, siapa mereka? Pada waktu mau dikafani juga begitu. Ketika mau dikafani, sudah banyak orang yang ada di situ yang siap mengkafani Uwais. Pada waktu mau menggali kuburnya, di sana ternyata juga sudah siap orang-orang yang itu tidak dikenal oleh masyarakat itu, yang itu menggali kuburnya Uwais. Bahkan sampai kemudian dimakamkan. Jadi mereka itu terheran-heran, sebenarnya si Uwais ini siapa? Ternyata itu semuanya adalah para malaikat yang diutus oleh Allah memuliakan Uwais Al-Qarni, yang di masyarakat itu dia tidak dikenal, tidak ada yang kenal sama dia, tidak dikenal oleh masyarakat, ya orang yang bukan orang yang berpengaruh. Tapi di sini
Kenapa dia sampai terkenal di langit? Sangat dikenal oleh penduduk langit gara-gara baktinya kepada orang tua. Nah itu. Bahkan Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada si Ali bin Abi Thalib, ya khalifah yang keempat ya, Ali bin Abi Thalib dan juga Umar. Jadi dikatakan kepada mereka berdua, pada nanti pemerintahan kalian di generasimu nanti, di generasimu nanti itu akan terlahir orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ingin bertemu dan ketika kamu nanti bertemu dengannya, lihatlah ada tanda di telapak tangannya, tanda putih. Jadi si Uwais Al-Qarni itu secara fisik tidak normal. Secara fisik dia punya penyakit namanya penyakit sopak. Penyakit sopak itu badannya putih-putih. Jadi badannya ini seluruh tubuhnya itu putih-putih gitu. Nah, ketika sudah berada di Baitullah tadi, waktu ngantarkan ibunya gendong itu tadi, haji itu tadi, setelah selesai berdoa itu tadi, ini kulitnya si Uwais Al-Qarni ini itu tiba-tiba sembuh. Jadi penyakit sopaknya itu hilang. Tinggal satu yang itu ada di bagian telapak tangan. Kok ada satu ya yang sisa? Ternyata itu juga ada hikmahnya itu. Ada maksudnya itu. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada Umar sama Ali, kalau nanti kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, carilah dia itu di dekat Ka'bah. Jadi rombongan dari Yaman itu kan setiap tahun berdagang. Jadi dari Yaman datang ke Mekah ya untuk berdagang. Carilah Uwais Al-Qarni di sana. Dia memiliki tanda putih, ada tanda putih di telapak tangannya. Jadi diceritakan seperti itu, Umar, Ali itu juga heran. Kok sampai seperti itu kelebihan dan keistimewaannya si Uwais. Akhirnya pengen ketemu. Jadi Rasulullah wafat, lalu generasinya Umar bin Khattab, Ali. Lalu kemudian di situ pada waktu musim perdagangan, jadi pada musim tertentu itu kan banyak pedagang yang datang dari Yaman ke Mekah. Maka kemudian ketika ada rombongan dari Yaman itu datang, nah ini cepat-cepat menuju ke daerah Mekah ini, nyari apakah kalian bersama dengan rombongan yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak. Berikutnya ada rombongan berikutnya bersama Uwais? Tidak. Sampai kemudian pada rombongan tertentu itu kemudian ditanya, apakah kalian bersama dengan Uwais Al-Qarni dari rombongan Yaman? Oh iya, dia sedang menunggu hewan-hewan yang ada di perbatasan. Jadi nunggu di perbatasan sana. Ini nunggu hewan-hewan yang dibawa ke Mekah. Lalu bergegas. Nah, itu ditemui. Jadi Umar sama Ali itu menemui Uwais Al-Qarni. Nah, di sana kan ada tenda-tenda begitu ya. Karena berdagangnya itu kan tidak langsung balik begitu kan. Jadi kalau berdagang itu lama. Lalu kemudian, nah ketika dicari, si Uwais Al-Qarni ini masih sholat. Jadi masih dalam tenda, kemudian sedang melakukan sholat. Lalu ditunggulah sampai kemudian selesai. Lalu dijawab salamnya Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib tadi. Pada waktu sholat tidak dijawab ya. Setelah selesai baru kemudian menemui sambil dijawab salamnya. Lalu kemudian ketika salaman itu langsung saking ininya ya Umar bin Khattab langsung dibuka di balik telapak tangannya. Oh iya, ada
tanda putih. Berarti ini benar Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian ditanyalah, siapa namamu? Siapa namamu? Jawabnya Abdullah. Jawabnya bukan Uwais. Jawabnya Abdullah. Lalu Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib ketawa. Saya juga Abdullah. Ya. Abdullah niku napa toh? Hamba Allah. Jadi semua manusia ya namanya Abdullah. Jadi sampean pengen bikin nama samaran ngono ya wis Abdullah. Jadi hamba Allah itu. Nah, saya juga hamba Allah, saya juga Abdullah. Siapa namamu yang sebenarnya? Lalu dijawablah Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian mereka ngobrol begitu. Nah, singkat cerita, kenapa dia yang ditunggu-tunggu rombongan Yaman itu sudah banyak yang datang ke Mekah, tapi kok sampean baru datang hari ini? Ternyata jawabnya Uwais adalah karena ibunya sakit-sakitan dan ibunya itu tidak bisa kalau ditinggal lama-lama. Maka tidak berani meninggalkan ibunya untuk ikut rombongan dagang ke Mekah. Jadi nggak berani. Maka kemudian ketika ibunya sampun sedo, jadi ibunya wafat, akhirnya baru tahun ini saya bisa ikut rombongan dagang ke Mekah. Sampai nunggu ibunya sampun sedo. Saking baktinya, tidak berani ninggal orang tua. Nah, jadi faktor itu alasannya. Jadi dicari terus itu ya, nggak ketemu-ketemu. Ternyata itu. Lalu kemudian menyampaikan apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah, bahwa ketika nanti kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, silahkan kalian minta didoakan dan minta istighfar. Jadi minta supaya nanti memintakan ampunan kepada Allah untuk Umar dan Ali. Lalu si Uwais Al-Qarni mendengar itu, bahwa itu adalah pesannya Rasulullah, dia juga menjawab, justru saya yang seharusnya saya minta doa dan juga istighfar kepada panjenengan berdua. Dan si Uwais siapa? Kan orang biasa, dia mengiranya kan begitu. Kebalik, tidak, ini adalah pesan dari Rasulullah. Nah, akhirnya karena itu pesan Rasulullah, jadi ya mau. Akhirnya kemudian didoakan oleh Uwais Al-Qarni, kemudian juga dimintakan ampun kepada Allah oleh Uwais Al-Qarni untuk Umar dan Ali. Jadi sampai seperti itu kisahnya si Uwais Al-Qarni, begitu baktinya kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ini jadi bakti kepada orang tua itu tidak ada ruginya. Sampean bisa merasakan, sampean bakti kepada orang tua, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Maka jangan sekali-kali berani sama orang tua. Lalu pertanyaan yang ketiga. Jadi itu tadi kan masih yang kedua, jawabnya birrul walidain. Pertanyaan yang ketiga nopo? Pertanyaan yang ketiga, apa amalan yang paling utama? Jawabnya Nabi nopo? Jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah. Jadi tidak ada yang sama antara 1, 2, 3. Karena Rasulullah melihat dari segi niku, bagaimana kondisi orang yang sedang bertanya. Nah, niku nggih. Nah, masih ada satu baris, kita selesaikan. Walaula lamun ora tanzila hadhil ahadis nganggonake iki pira-pira hadis ala hadhil qaidah ing atase iki kaidah. Lakanat mongko yakti ono apa ahadis iku mutanaqidatan lelawanan
iku mutanaqidatan lelawanan. Wa mansibur rasuli lan utawi pangganti pangkate wa mansibur rasuli utawi pangkate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajallu luweh agung ayyasduro ento saking ayyasduro minhu saking yento metu sapa Kanjeng Nabi apa kaulun dawuh mutanaqidun kang perlawanan intine di sini dijelaskan oleh Syekhuna Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jadi seandainya makna hadis itu yang ditempatkan pada prinsip-prinsip yang seperti ini, tentunya hadis-hadis niku saling bertentangan. Tetapi di sini karena Rasulullah niku agung begitu nggih. Rasulullah niku agung kedudukannya, maka tidak mungkin ini adalah hadis yang bertentangan. Ini dilakukan oleh Rasulullah karena melihat siapa yang itu dihadapi oleh Rasulullah. Siapa yang bertanya, seperti apa orang dan kemampuannya, tingkatannya seperti apa. Nah, niku. Jadi karena itulah yang menyebabkan berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sareng-sareng kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala muslimin sallallahu ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga tambah ilmu berkah untuk kita semua. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.